Perhatian kepada seluruh warganet dan netizen agar dapat merapat karena sesaat lagi akan segera dimulai. Sekali lagi, kepada seluruh warganet dan netizen agar merapat karena sesaat lagi segera dimulai. Terima kasih. Halo semuanya warganet dan netizen, jumpa lagi bersama saya Febri Ilham. Jangan lupa untuk follow, komen, dan like postingan saya ini. Kali ini kita akan membahas terkait komunikasi antar pribadi. Nah, siapa ya yang kira-kira di sini memiliki kesulitan dalam berkomunikasi? Nah, dalam komunikasi antar pribadi kali ini saya akan membahas terkait teori pengungkapan diri. Tapi tunggu dulu, kalau misalnya ada warganet dan netizen yang ingin memberikan saran atau tambahan informasi, bisa langsung ke email saya di febriilhamf@gmail.com atau bisa melalui sosial media Instagram saya di @ebiam. Kita langsung saja ke teori pengungkapan diri atau self-disclosure. Nah, sebenarnya apa itu pengungkapan diri? Jadi, pengungkapan diri yang dilakukan secara tepat merupakan indikasi dari kesehatan mental seseorang, di mana salah satu aspek penting dalam keterampilan sosial adalah pengungkapan diri itu sendiri. Pengungkapan diri haruslah dilandasi dengan kejujuran dan keterbukaan dalam memberikan informasi, atau dengan kata lain, apa yang disampaikan kepada orang lain hendaklah bukan merupakan suatu topeng pribadi atau kebohongan belaka, sehingga hanya menampilkan sisi yang baik saja. Pengungkapan diri dapat bersifat deskriptif maupun evaluatif. Jadi, seseorang melukiskan berbagai fakta mengenai dirinya yang mungkin belum diketahui oleh pendengar, seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya. Pengungkapan diri evaluatif yaitu seseorang mengemukakan pendapat atau perasaan pribadinya, seperti perasaannya menyukai orang-orang tertentu, merasa cemas karena terlalu gemuk, tidak suka bangun pagi, dan sebagainya. Definisi dan pengertian pengungkapan diri dari berbagai sumber buku, ini saya ambil ada 4. Yang pertama, ada supratiknya di tahun 1995. Pengungkapan diri adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini tersebut. Yang kedua, ada PAPU di tahun 2002. Pengungkapan diri adalah pemberian informasi tentang diri sendiri kepada orang lain. Jadi informasi ini dapat mencakup berbagai hal seperti pengalaman hidup, perasaan, emosi, pendapat, cita-cita, dan sebagainya. Yang ketiga, ada Galnau di tahun 2009. Pengungkapan diri adalah tindakan seseorang dalam memberikan informasi yang bersifat pribadi pada orang lain secara sukarela dan disengaja untuk maksud memberi informasi yang akurat tentang dirinya. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada Karina dan Suryanto di tahun 2012. Pengungkapan diri adalah kesediaan individu dalam mengungkapkan informasi yang bersifat pribadi tentang diri sendiri kepada orang lain secara sukarela dalam rangka mengembangkan kedekatan atau intimasi terhadap lawan interaksinya. Selanjutnya, di tujuan dan fungsi pengungkapan diri menurut Taylor di tahun 2000, ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah ekspresi. Mengekspresikan perasaan adalah salah satu alasan untuk penyingkapan diri. Yang kedua, penjernihan diri. Bicara kepada teman mengenai masalah dapat membantu individu untuk mengklarifikasi pikirannya tentang situasi yang ada. Lalu yang ketiga, keabsahan sosial. Dengan melihat bagaimana reaksi pendengar pada pengungkapan diri yang dilakukan, individu mendapat informasi tentang kebenaran dan ketepatan pandangannya. Keempat, kendali sosial. Individu mungkin menekan topik, kepercayaan, atau ide yang akan membentuk pesan yang baik pada pendengar. Dalam kasus yang ekstrim, individu mungkin dengan sengaja berbohong untuk mengeksploitasi orang lain. Yang terakhir atau kelima, perkembangan hubungan. Saling berbagi informasi dan saling mempercayai merupakan sarana yang paling penting dalam usaha merintis suatu hubungan dan semakin meningkatkan keakraban. Aspek-aspek pengungkapan diri menurut DeVito di tahun 1997, di antaranya yang pertama amount.
yaitu kuantitas dari pengungkapan diri dapat diukur dengan mengetahui frekuensi dengan siapa individu mengungkapkan diri dan durasi dari pesan self-disclosing atau waktu yang diperlukan untuk mengutarakan statement self-disclosure individu tersebut terhadap orang lain. Yang kedua, valence. Individu dapat menyingkapkan diri mengenai hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai dirinya, memuji hal-hal yang ada dalam dirinya, atau menjelek-jelekan diri individu sendiri. Faktor nilai juga mempengaruhi sifat dasar dan tingkat dari pengungkapan diri. Ketiga, accuracy atau honesty. Ketepatan dari pengungkapan diri individu dibatasi oleh tingkat di mana individu mengetahui dirinya sendiri. Pengungkapan diri dapat berbeda dalam hal kejujuran. Individu dapat saja jujur secara total atau dilebih-lebihkan melewatkan bagian penting atau berbohong. Keempat, intention, yaitu seluas apa individu mengungkapkan tentang apa yang ingin diungkapkan. Seberapa besar kesadaran individu untuk mengkontrol informasi-informasi yang akan dikatakan pada orang lain. Kelima, keakraban atau intimacy, yaitu individu dapat mengungkapkan detail yang paling intim dari hidupnya. Hal-hal yang dirasa sebagai peripheral atau impersonal, atau hal yang hanya bohong. Tahapan pengungkapan diri menurut Dayakisni dan Hudania di tahun 2006, yaitu basa-basi, merupakan taraf pengungkapan diri yang paling lemah atau dangkal, walaupun terdapat keterbukaan di antara individu tetapi tidak terjadi hubungan antar pribadi. Masing-masing individu berkomunikasi basa-basi hanya untuk kesopanan, lalu membicarakan orang lain. Walaupun pada tingkat ini isi komunikasi lebih mendalam, tetapi pada tingkat ini individu tidak mengungkapkan diri, menyatakan gagasan atau pendapat. Individu mulai mengungkapkan dirinya kepada individu lain walaupun hanya sebatas pendapat mengenai hal-hal tertentu saja. Selanjutnya, perasaan. Setiap hubungan yang menginginkan pertemanan antar pribadi yang sungguh-sungguh haruslah didasarkan atas hubungan yang jujur, terbuka, dan menyatakan perasaan-perasaan yang mendalam. Lalu yang terakhir, hubungan puncak. Segala persahabatan yang mendalam dan sejati haruslah berdasarkan pada pengungkapan diri dan kejujuran yang mutlak. Lalu apa saja resiko pengungkapan diri menurut Taylor di tahun 2000? Yang pertama itu pengabaian. Terkadang kita menyadari orang lain tidak peduli pada self-disclosure kita dan sama sekali tidak tertarik untuk mengenal kita. Kedua, penolakan. Informasi diri yang kita ungkapkan mengenai menimbulkan penolakan sosial. Ketiga, hilangnya kontrol. Terkadang orang bisa saja memanfaatkan informasi yang kita berikan kepada mereka untuk menyakiti kita atau untuk mengontrol perilaku kita. Keempat, pengkhianatan. Ketika kita mengungkapkan informasi personal kepada seseorang, kita sering berasumsi atau bahkan secara tegas meminta agar informasi itu dirahasiakan. Sayangnya, terkadang orang itu berkhianat. Untuk teori pengungkapan diri, saya mengangkat teori Johari Window atau jendela Johari, merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Teori ini digagas oleh dua orang psikolog Amerika, yaitu Joseph Luff dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Teori Johari Window disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Teori jendela Johari berkaitan dengan emotional intelligence theory yang berhubungan dengan kesadaran dan perasaan manusia. Pelatihan atau training dalam teori ini biasanya menggunakan 55 kata sifat yang akan diberikan kepada dua peserta yang berpasangan. Masing-masing peserta akan diperintahkan untuk memilih 5 atau 6 kata sifat yang dapat mendeskripsikan kepribadiannya masing-masing. Kemudian kata-kata yang sudah dipilih akan dipetakan dalam sebuah jaringan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan paparan saya terkait komunikasi antar pribadi. Semoga bisa bermanfaat untuk warganet, netizen, atau mungkin mahasiswa yang saat ini sedang belajar. Untuk daftar pustakanya bisa dicek yang ada di layar Anda. Yang pasti jangan lupa untuk follow, komen, dan like di sosial media saya. Anda juga bisa memberikan saran atau tambahan informasi
Ada email saya di febriilhamf@gmail.com. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.